Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmini Yulia Rahmadewi dari PAUD 6A. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan dan pembelajaran sentra. 1. Ruang lingkup dan konsep pembelajaran PAUD. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini meliputi 3 aspek, yaitu materi pembelajaran PAUD, lingkungan anak usia dini, dan pengembangan aspek-aspek dalam PAUD, atau normal dan keagamaan, motorik dan bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetensi yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut. A. Moral dan nilai-nilai agama. B. Sosial, emosional, dan kemandirian. C. Bahasa. D. Kognitif. E. Fisik motorik. Dan F. Seni. A. Ruang lingkup materi pembelajaran PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi dan proses belajar. Materi belajar bagi anak usia dini dalam 2 kelompok usia, yaitu sebagai berikut. Materi usia lahir sampai 3 tahun meliputi pengenalan diri atau perkembangan konsep diri, pengenalan perasaan atau perkembangan emosi, pengenalan tentang orang lain atau perkembangan sosial, pengenalan berbagai gerak atau perkembangan fisik, mengembangkan komunikasi atau perkembangan bahasa, keterampilan berpikir atau berpikir kognitif. 2. Materi untuk anak usia 3 tahun ke atas meliputi keaksaraan mencangkup peningkatan kosakata dan bahasa, kesadaran fonologi, wawasan pengetahuan mencangkup memahami buku-buku dan teknologi lainnya. 2. Konsep matematika mencakup pengenalan angka-angka, pola-pola, dan hubungan, geometri, dan kesadaran ruang, pengukuran, pengumpulan data, pengorganisasian, dan mempresentasikannya. 3. Pengetahuan alam lebih menekankan pada objek fisik, kehidupan bumi, dan lingkungan. 4. Pengetahuan sosial mencangkup kehidupan orang banyak, bekerja, berinteraksi dengan yang lain, membentuk dan dibentuk oleh lingkungan. 5. Seni mencangkup menari, musik, bermain peran, menggambarkan, dan melukis. 6. Teknologi mencangkup alat-alat dan menggunakan operasi dasar, kesadaran teknologi. Komponen ini membahas tentang alat-alat teknologi yang digunakan anak-anak di rumah, di sekolah, dan pekerjaan keluarga. Anak-anak dapat mengenalkan nama-nama alat dan mesin yang digunakan oleh manusia sehari-hari. 7. Keterampilan proses mencangkup pengamatan dan eksplorasi, eksperimen, pemecahan masalah, dan koneksi, pengorganisasian, komunikasi, dan informasi yang mewakili. 2. Lingkup anak usia dini. Lingkungan anak usia dini mengandung lingkungan ekologi yang berorientasi pada lingkungan fisik yang terdiri dari objek, materi, dan ruang. Lingkungan yang bersifat aktivitas terdiri atas kegiatan bermain, kebiasaan sehari-hari, dan ucapan keagamaan. Berbagai orang yang ada di sekitar anak dapat dibedakan dalam usia, jenis kelamin, pekerjaan, status kesehatan, dan tingkat pendidikan. Sistem nilai, sikap, dan norma. Komunikasi antar anak dan orang tua di sekelilingnya akan menentukan perkembangan sosial anak. Hubungan yang hangat dan anak merasa kebutuhannya terpenuhi oleh lingkungan akan menghasilkan perkembangan kepribadian yang lebih baik.
3. Lingkungan pengembangan berbagai aspek dalam PAUD. Ruang lingkup pengembangan berbagai aspek dalam PAUD meliputi moral dan keagamaan, fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. A. Moral dan nilai keagamaan. Perkembangan keagamaan meliputi pembiasaan perilaku kognitif, kemandirian, dan disiplin. 2. B. Fisik motorik. Perkembangan motorik anak memang berbeda sesuai dengan usianya. Pendidik harus bisa membedakan antara motorik kasar dan motorik halus hingga anak dapat berkunjung sesuai dengan usianya. C. Bahasa. Dengan mengetahui perkembangan bahasa anak, maka dapat diketahui cara menghadapi anak dalam hal berkomunikasi. D. Kognitif. Perkembangan kognitif anak mengacu pada perkembangan kecerdasan anak. Perkembangan kognitif anak dibagi dalam 4 periode, yaitu periode sensorimotor, periode praoperasional, periode operasional konkret, dan periode operasional formal. E. Sosio-emosional. Perkembangan ini meliputi perkembangan perasaan dan emosi serta pengembangan kemampuan sosial. F. Seni. Perkembangan seni dapat dituangkan dalam seni musik, tari, gambar, dan keterampilan kerajinan tangan. Dengan demikian, anak diharapkan dapat memiliki kecerdasan musikal dan visual spasial Fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini. Pendidikan adalah proses interaksi antara pendidik dan anak didik dan lingkungan secara sadar, teratur, terencana, dan sistematis guna membantu pengembangan potensi anak didik secara maksimal. Pengertian ini dianggap lebih lengkap dan memadai daripada pengertian-pengertian tentang pendidikan yang dikemukakan oleh banyak ahli di bidang pendidikan. Beberapa fungsi bagi anak usia dini yang harus diperhatikan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, mengembangkan sosial anak, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya, memberikan stimulasi kultural pada anak, memberi ekspresi stimulasi kultural. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini dapat dilakukan dalam bentuk formal, non formal, dan informal. Setiap bentuk penyelenggaraan memiliki kekhasan tersendiri. Berikut ini adalah dipaparkan bentuk penyelenggaraan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. 2. Karakteristik di PAUD. Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya. Secara psikologis, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak yang usianya di atas 8 tahun. Anak usia dini yang unik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Anak bersifat egosentris. Pada umumnya, anak masih bersifat egosentris. Ia melihat dunia dari sudut pandang dan kepentingan sendiri. Hal itu bisa diamati ketika anak saling berebut mainan atau menangis ketika menginginkan sesuatu namun tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Karakteristik ini terkait dengan perkembangan kognitif anak.
Anak memiliki rasa ingin tahu. Anak berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini mendorong rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu anak yang sangat bervariasi tergantung apa yang menarik perhatiannya. Anak bersifat unik. Anak memiliki keunikan sendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan, minat, kemampuan, dan latar belakang budaya serta kehidupan yang berbeda satu sama lain. Anak memiliki imajinasi dan fantasi. Anak memiliki dunia sendiri berbeda dengan orang di atas usianya. Mereka tertarik dengan hal-hal yang bersifat imajinatif sebagai kaya dengan fantasi. Anak memiliki daya konsentrasi pendek. Pada umumnya, anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Ia selalu cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan lain, kecuali memang kegiatan tersebut selain menyenangkan juga bervariasi dan tidak membosankan. Rentang konsentrasi anak usia 5 tahun umumnya adalah 10 menit untuk dapat duduk dan memperhatikan sesuatu secara nyaman. Daya perhatiannya sangat pendek membuat ia masih sangat sulit untuk duduk dan memperhatikan sesuatu untuk jangka waktu yang lama, kecuali terhadap hal-hal yang menarik dan menyenangkan bagi mereka. Pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi dan menyenangkan, sehingga tidak membuat anak terpaku di tempat dan menyimak dalam jangka waktu lama. 3. Komponen-komponen pembelajaran di PAUD dan strategi pembelajaran di PAUD. Pengertian komponen pembelajaran. Secara sederhana, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat melaksanakan proses belajar. Sama halnya dengan proses dalam pembelajaran pun terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Tujuan merupakan arah atau acuan dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran. Secara garis besar, tujuan belajar dan pembelajaran adalah adanya perubahan tingkah laku yang progresif bagi pengetahuannya, sikap maupun keterampilannya. Materi adalah bahan ajar berupa prinsip, konsep, dan fakta yang akan disampaikan kepada peserta didik yang diorganisasikan secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media alat yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar secara efektif. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian, materi belajar peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. 4. Metode pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra adalah model pembelajaran yang menitikberatkan sentra bermain pada proses pembelajaran. Sentra bermain merupakan kegiatan yang dirancang di dalam atau di luar kelas yang berisi dengan berbagai kegiatan bermain dengan bahan yang dibutuhkan dan disusun berdasarkan kemampuan anak dan kelompok usia serta sesuai. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan sentra bermain pada saat belajar. Sentra bermain merupakan area kegiatan yang dirancang di dalam
atau di ruang kelas, berisi berbagai kegiatan bermain dengan bahan-bahan yang digunakan dan disusun berdasarkan kemampuan anak serta sesuai dengan tema yang dikembangkan dan dirancang terlebih dahulu. Sentra memberikan kesempatan pada anak. Dasar-dasar pendidikan anak usia dini untuk bermain baik secara individual, kelompok kecil maupun kelompok besar, dan bahkan secara klasikal. Model pembelajaran sentra menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu sebagai berikut. A. Pijakan lingkungan main. B. Pijakan lingkungan sebelum main. C. Pijakan selama main. D. Pijakan setelah main. Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah, disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak dan diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Anak diperbolehkan memiliki kegiatan yang menarik baginya, yang pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai peserta didik yang aktif dan interaktif. 5. Stimulasi APE pada anak usia dini 0-6 tahun dan merancang desain kelas sentra. Pengertian stimulasi APE. Simulasi APE adalah latihan pembuatan APE untuk anak usia 0-6 tahun. Pelatihan simulasi APE untuk anak usia 0-6 tahun yaitu untuk meningkatkan kreativitas agar anak menciptakan suatu hal yang baru dan belum pernah dibuat dan diciptakan oleh orang lain. Media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya media, proses kegiatan belajar mengajar akan semakin dirasakan manfaatnya. Pengelompokan media pembelajaran. Media pembelajaran sebagai sarana untuk mengkonkretkan materi pembelajaran dan merangsang siswa untuk belajar merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, teknik, latar, dan peralatan. Dengan masuknya sebagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi yang semakin maju, media pembelajaran terampil dalam berbagai jenis sesuai masing-masing. C. Jenis alat permainan edukatif. Jenis alat permainan untuk anak usia dini secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan penempatannya, tujuan, dan aspek perkembangan pada jenis. Yang kedua ini alat permainan dikelompokkan berdasarkan kegunaan dan tujuan pengembangan. Pengembangan APE berdasarkan para ahli. 6. Mempresentasikan APE dan stimulasi yang sudah dibuat. Alat permainan edukatif media puzzle untuk mengenal bentuk geometri pada anak usia dini. Pengertian media dan puzzle. Media berasal dari kata Latin medium yang berarti di antara. Suatu istilah yang menunjukkan segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerimaan. Menyatakan bahwa media pembelajaran mencangkup sebuah sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan anak. Dengan berupaya perangkat keras seperti komputer, televisi, proyektor, dan perangkat lunak yang digunakan dalam perangkat-perangkat keras tersebut. B. Proses pembuatan media puzzle geometri. Media yang digunakan dalam pengembangan kognitif TK pada dasarnya merupakan media yang tidak berbahaya, menyenangkan, dan bisa membantu guru menghubungkan satu hal dengan lainnya. Prinsip-prinsip pembuatan media keberhasilan ditunjukkan dengan unsur-unsur visual seperti garis, tekstur, dan ruang. Baiklah, itulah penjelasan
pengembangan dan pembelajaran sentra dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.